Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 411 sampai bab 420. Kamu berasal dari keluarga besar. Itu normal bagimu untuk memiliki pertunangan. Tapi mengapa kamu memberitahuku ini? Omi, Changsun tersenyum tanpa wajah. Caramu melihatnya. Aku merasa agak aneh. Apa maksudmu? Kamu menyamar dengan posesif di matamu. Changsun Wuyan. Omi terkejut. Tidak mengira indera wanita begitu sensitif. Omi baru saja dipengaruhi oleh gen bejat di tubuhnya dan memang menunjukkan keinginan jahat untuk Changsun Wuhen. Itu benar. Omi hanya menganggukkan kepalanya. Pria yang baik seharusnya tidak berbohong. Mengapa? Kamu bahkan tidak akan melihat seperti sebelumnya. Oh, jika aku mengkonkripkan bahwa ini bukan niatku, apakah kamu percaya? Hatiku. Aku tidak ingin menunjukkan pikiran jahat terhadapmu. Hanya saja, aku tidak tahu bagaimana mengutarakan. Omi tidak bisa menjelaskan. Tadi malam dia baru saja menjadi seorang pria. Hari ini tidak bisa dihindari untuk dipengaruhi oleh gen cabul. Di masa lalu, ketika dia berada di kota Linjiang, dia pernah terpengaruh ketika dia melihat Su Meiqian telanjang karena tubuh Su Meiqian terlalu cantik dan terlalu banyak dirangsang. Changsun Wuyan bertanya dengan suara rendah. Kamu, apakah kamu sedikit menyukaiku? Ah, apa yang membuatmu menanyakan hal itu? Omi terkejut. Kalau tidak, kenapa kamu hanya melihat dengan mengedipkan posesif di matamu? Aku sudah terlalu sering melihat tampilan seperti ini. Mereka yang menyukaiku, seperti Kang Guoming, Libo, De, sama saja. Itu sebabnya indraku sangat sensitif. Saya percaya bahwa setiap wanita yang inderanya sensitif selama dia lebih disukai. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Omi tersenyum. Maaf, aku sudah punya pacar. Changsun Wuyan tiba-tiba sedikit tersesat di dalam. Fakta bahwa dia akan mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Omi tentang masalah ini menunjukkan bahwa perasaannya terhadap Omi benar-benar berbeda dari yang terhadap Kang Guoming dan Libo. Karena kamu sudah punya pacar, bagaimana kamu bisa mengingatnya padaku? Changsun Wuyan tampak agak pemarah. Oh, baiklah. Aku tidak menyembunyikan apa-apa. Tadi malam aku baru saja melakukan itu dengan pacarku. Untuk pertama kalinya. Jadi kamu tahu, mentalitas hari ini hanya sedikit berbeda. Melihatmu, imajinasi yang tiba-tiba berkibar. Jadi begitulah adanya. Changsun Vaseles tersenyum sedikit, tanpa wajah. Kamu baru saja berkata, kamu punya pertunangan. Kenapa kamu memberitahuku ini? Don Zimer bertanya, kupikir kamu menyukaiku. Jadi, sudah kubilang. Aku tidak menyangka bahwa itu tidak. Tapi aku mengambil keputusan sendiri. Changsun kurang terbuka. Mengapa kamu pikir aku harus memberitahuku ini karena aku menyukaimu? Aku harus mengaku. Kang juga menyukaimu. Apakah kamu sudah mengaku juga? Bagaimana aku bisa? Aku tidak suka kenapa aku harus mengaku. Ah. Setelah mengatakan itu, Changsun Wuyan menutup mulutnya dan menyadari bahwa dia sepertinya telah melewatkan sesuatu. Omi tersenyum. Jadi, kamu mengaku padaku karena kamu juga menyukaiku. Aku tidak mengatakan itu. Changsun menundukkan kepalanya. Tapi kata-katamu telah mengungkapkan arti itu. Changsun Wuhen, kamu tidak terlalu menyukaiku. Siapa yang menyukaimu? Changsun Wuyan memancarkan mungil dan imut. Omi sudah menyatakan bahwa dia tidak menyukainya. Jadi Changsun Wuyan tidak akan mengakui bahwa dia memiliki perasaan terhadap Omi. Kamu benar-benar tidak menyukaiku. Jangan suka. Jangan berpikir itu. Ingat kamu baru saja mengatakan bahwa kamu punya pacar dan kamu hanya pacarmu. Jika itu masalahnya, mengapa kamu menanyakan ini padaku? Apakah kamu akan berpisah dengan Liona jika aku mengatakan aku menyukai suka? Don terkekeh. Jika memang aku akan melakukan ini. Dan, tubuh Changsun Wuhen bergetar dan menatap Omi dengan tidak percaya. Jika Omi benar-benar putus dengan Liona karena dia, lalu apa yang harus dia lakukan? Baiklah. Hanya bercanda denganmu. Omi tersenyum. Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Membosankan Changsun berbaur. Menyebabkan dia mencuri sedikit kegembiraan. Kamu bilang kamu punya pertunangan. Apa yang dilakukan pertunanganmu? Changsun Wuyan berkata. Sejujurnya,
Pertunangan saya 20 tahun lebih tua dari saya. Dan dia juga di Akademi Seni Bela Diri. Dan dia juga di Departemen Penyembuhan. Ah, 20 tahun lebih tua darimu dan juga di Departemen Penyembuhan. Itu jelas siswa bukan lagi. Setidaknya dia seorang guru. Changsun Wuyan mengangguk. Ya, dia adalah guru tahun kedua. Ketika dia masih muda. Dia adalah murid kakek saya. Lalu dia pergi ke Akademi Bela Diri dan perlahan-lahan menjadi guru di Departemen Penyembuhan Akademi Bela Diri. Tidak mungkin. Seorang anggota keluargamu berjanji kepadamu kepada seseorang yang 20 tahun lebih tua darimu. Dan seorang murid kakekmu. Apakah ada kesalahan? Kata Omi. Karena keluarga berpura-pura. Aku tidak bisa menahannya. Kurasa aku sudah berjuang dengan penyembuhan sepanjang hidupku. Jadi wajar saja menikahi seorang penyembuh. Kata Changsun. Dan apakah kamu mencintainya? Omi bertanya. Saya tidak berpikir begitu cinta. Saya melihatnya ketika dia masih kecil ketika dia sembuh dengan kakek saya. Saya belum melihatnya sejak saat itu. Saya tidak melihatnya sampai saya datang ke Akademi Seni Bela Diri. Dia masih sama seperti ketika dia masih muda. Dia belum berumur banyak. Dia seorang penyembuh. Dia tahu bagaimana merawat dirinya sendiri. Jadi dia juga tidak terlihat tua di luar. Bahkan, saya telah tinggal di tempatnya sejak saya tiba di Akademi Bela Diri. Changsun Wuyan, hati Omi bergetar. Dan karena beberapa alasan, pikiran Changsun Wuhen berada di bawah pria lain tidak membuatnya merasa baik. Omi tahu bahwa gen bejat di tubuhnya bertindak membiarkan lagi. Kamu, apakah kamu tinggal di tempatnya akhir-akhir ini? Benar, Changsun mengaku langsung. Oh, tidak apa-apa, aku juga tidak berdaya. Oke, mari kita berpisah di sini. Aku akan seperti ini. Aku akan seperti ini. Mereka berdua pergi ke arah yang berbeda. Setelah berjalan beberapa langkah, Omi tiba-tiba bertanya. Ngomong-ngomong, masalahmu itu, penyembuh tingkat apa dia? 5 liter. Oh, baiklah. Omi terbang menjauh. Changsun Wuyan melihat sosok Omi untuk sementara waktu. Changsun Wuyan kembali ke sebuah villa milik pertunangannya. Guru tahun kedua dari Departemen Penyembuhan, Chen Gujin. Tidak ada yang tahu tentang fakta bahwa Changsun Wuyan adalah pertunangan guru tahun kedua. Karena Changsun Wuyan tidak ingin teman-teman sekelasnya tahu bahwa guru tahun kedua adalah pertunangannya. Kembalilah, seorang pria bertanya. Dia adalah Chen Gujin. Changsun Wuyan mengangguk. Omi itu. Sepertinya dia mengenalmu dengan sangat baik. Guru Chen Gujin tiba-tiba berkata. Paman Chen, apa maksudmu? Aku punya beberapa teman sekelas dekat. Itu normal kan? Panggil aku dengan nama depanku. Lagi pula, keluargamu sudah berjanji padaku. Jangan panggil aku Paman Chen seperti yang kamu lakukan ketika kamu masih kecil. Saya tidak bermaksud apa-apa dengan itu. Jangan salah paham. Saya pertunangan Anda. Meskipun orang luar tidak tahu. Tetapi melihat teman sekelas laki-laki. Yang juga ada di meja Anda. Makan bersama Anda. Dan berlatih pedang dengan Anda. Agak tidak nyaman. Baiklah. Ayo makan. Aku sudah menyiapkan makanan favoritmu. Omi kembali ke asramanya. Di mana Liona sedang menunggunya. Liona tidak pernah mengikuti kelas sepanjang hari. Karena alasan yang Anda mengerti. Sianger. Apakah kamu lebih baik? Liona melotot. Pelankan suaramu. Malu kamu. Kata Liona dengan rona merah di wajahnya. Hehehe. Apakah kamu masih akan datang malam ini? Don Zimmer bertanya. Ah. Liona mendengus keras. Ada apa? Kamu masih ingin datang malam ini? Ya, kata Liona bodoh. Apa masalahnya? Liona teringat. Kamu terlalu kuat. Bukankah kamu lelah sama sekali? Omi menggelengkan kepalanya. Tidak. Kenapa kamu merasa lelah? Liona menjawab. Ahli mengatakan bahwa 2 kali seminggu adalah waktu terbaik. Tidak mungkin. Ahli mana yang mengatakan itu? Panggil dia. Aku berjanji tidak akan menggunakan batu bata untuk membunuh. Saya pikir setiap hari akan baik-baik saja mulai sekarang. Liona menekan. Sejujurnya, sudahkah kamu berlatih sutra pusat ruangan? Tidak, Don Zimmer menenangkannya. Dan tidak, pria normal tidak bisa bertanya-tanya ini. Ngomong-ngomong, kamu adalah seorang crosser jiwa. Mengapa kamu mengingat sutra pusat ruangan? Oh, ketika saya mendapatkan sutra pusat kamar di kehidupan saya sebelumnya, saya membacanya sekali dan kemudian secara alami mengingatnya. Ketika karena penasaran saya berlatih awal. Setelah itu, saya dengan cepat berhenti dan membakar sutra pusat ruangan itu juga. Apakah kamu yakin hanya membacanya dan tidak pernah menyukainya? Liona bertanya. Tentu saja. Omi saya adalah anggota sekolah yang benar.
Bagaimana saya bisa mengajarkan hal yang bengkok itu? Mencoba awalnya hanya karena penasaran. Saya membakarnya segera setelah itu. Namun, mengenai buku rahasia itu, saya memiliki tingkat pemahaman yang tinggi dan mengingatnya setelah membacanya sekali. Jadi saya ingat konten itu, tetapi tidak pernah terus-menerus menyiarkannya. Benarkah? Liona memandang Omi dengan setengah hati. Alasan mengapa Liona setengah hati adalah karena Omi begitu galak tadi malam. Kalau tidak, kenapa dia tidak akan bisa berjalan hari ini? Xiang Yun, kamu harus percaya padaku. Aku benar-benar belum berlatih. Liona tersipu. Lalu kenapa kamu begitu kuat? Aku tidak tahu ah. Mungkin aku dilahirkan dengan itu. Atau mungkin, tubuh ini memiliki gen cabul. Gen cabul apa? Jangan tua itu cabul. Dia penuh nafsu dalam gennya. Meskipun itu aku sekarang, tubuhnya tidak berubah. Baiklah. Mari kita berhenti membicarakan hal ini. Malu kamu, ayo makan. Bagus. Omi dan Liona tiba di restoran Genius. Mereka memesan kamar pribadi. Setelah apa yang terjadi tadi malam, mereka berdua merasa lebih dekat dan benci terjebak bersama sepanjang waktu. Dalam mengecewakan restoran Genius, berita berantakan itu diputar lagi. Setengah bulan, kompetisi siswa baru akan diluncurkan secara resmi. Dan saat ini, siswa tahun pertama semuanya berlatih secara intens. Terutama kelas dalam, masing-masing berusaha untuk mengambil peringkat yang baik. Akan ada lebih banyak orang kuat di siswa baru ini daripada di edisi sebelumnya. Ini karena, menurut informasi orang dalam, pemenang siswa baru ini akan diterima sebagai murid oleh salah satu anggota terkuat dari keluarga Kingu. Salah satu dari 4 keluarga pelindung pulau utama di Martial Island. Dan bahkan dapat bertemu dengan 4 keluarga pelindung pulau utama sebagai hasilnya. Oleh karena itu, banyak para jenius yang tidak peduli untuk datang ke Akademi Bela Diri telah datang dan membuahkan hasil. Menurut statistik terbaru, ada lebih dari 120 jenius sesat yang telah mencapai gerbang dalam akhir di tahun baru ini. Dan tidak ada keraguan bahwa mereka yang bisa masuk 100 besar kompetisi pelajar baru akan menjadi jenius yang sangat kuat. Jadi, dalam siswa baru yang mesum seperti itu, siapa yang bisa masuk 10 besar dan siapa yang akan menjadi nomor 1? Bayi yang baru lahir yang bisa bangkit di antara begitu banyak jenius mesum. Dia pasti sangat luar biasa. Mari kita tunggu dan lihat. Liona berseru. Benar-benar ada begitu banyak jenius. Omi, kamu juga terlambat di gerbang dalam. Kamu juga jenius sesat di mata semua orang. Aku sangat senang memiliki pria mesum seperti itu. Omi dengan marah berkata, apakah kamu memarahiku atau memujiku ah? Pria mesum seperti itu juga mengatakan itu. Hehe, aku berbicara tentang bakat yang begitu mesum dengan baik. Sungguh, hanya suka berpikir. Aku tidak tahu apakah kamu bisa masuk ke 100 besar. Xianger, apakah aku bahkan tidak berhasil masuk ke 100 besar di matamu? Omi menatap. Tidak kamu melihat. Berita khusus mengatakan bahwa ada 120 gerbang dalam yang terlambat. Baiklah. Apa yang belum terjadi? Mari kita potong omongan kosong dan makan dengan cepat. Ngomong-ngomong, bukan kamu bilang kamu akan menilai status penyembuhmu hari ini? Bagaimana hasilnya? Omi tersenyum tanpa mengindahkan dan berkata, saya telah lulus penilaian dan menjadi master penyembuhan kelas 10. Ah, tidak mungkin. Aku pernah mendengar bahwa penyembuh kelas 10 sangat kuat. Tapi aku tidak merasa seperti aku sangat baik. Yang hanya berarti bahwa orang-orang di sini terlalu buruk. Hahaha. Jadi sekarang semua orang tahu kamu adalah penyembuh kelas 10. Mengapa tidak ada gerakan ah? Ini seharusnya menjadi berita besar ah. Restoran bahkan tidak ada laporan khusus tentang hal itu. Jarang itu meremehkanmu ah. Liona berkata tidak yakin. Omi tersenyum. Sertifikatnya belum turun. Saya pernah mendengar bahwa itu agak rumit untuk dibuat. Tidak cepat. Dan saya ingin menunggu sampai kompetisi pelajar baru selesai sebelum memutuskan apakah akan mengumumkannya atau tidak. Saya masih pelajar baru. Jangan terlalu sensasional. Kompetisi pelajar baru menarik. Saya ingin berpartisipasi di dalamnya dengan benar. Kamu luar biasa. Aku penggemar kecilmu. Omi senang melihat wanitanya memujanya begitu banyak. Setelah makan malam, Liona kembali ke asramanya untuk beristirahat. Omi juga kembali ke asramanya sendiri. Dua teman sekamarnya, Wang Xing dan Su Jinhe tidak ada di sana. Ternyata mereka berdua pergi berlatih seni bela diri untuk mempersiapkan kompetisi siswa baru. Dengan semua orang yang bekerja sangat keras,
Omi juga harus bekerja keras pada seni bela dirinya untuk sampai ke kompetisi mahasiswa baru. Keesokan harinya, Omi masih pergi ke departemen penyembuhan. Meskipun teknik penyembuhan Omi telah mencapai 10 pin, hati Omi masih ingin pergi ke kelas itu, dan masih ingin melihat Changsun setiap hari. Ini bukan niat awal Omi, tapi dia tidak pernah bisa menolaknya. Hari ini, ketika dia datang ke kelas tahun pertama departemen penyembuhan, dia menemukan bahwa Changsun Wuhen sengaja berdandan lagi hari ini. Terlihat murni dan cantik, dan sang dewi bahkan lebih kuat. Datang. Pagi, Changsun Wuhen sedikit tersenyum pada Omi. Omi menganggukkan kepalanya dan menghela napas. Mengapa kamu menghela nafas tanpa alasan? Omi berkata. Karena kamu cantik. Changsun Wuyan tersipu dan pelan-pelan muncul. Lalu kenapa kamu menghela napas? Itu karena kamu sangat cantik sehingga aku menghela nafas. Sayang sekali seekor sapi tua memakan rumput muda. Changsun Wuyan tertawa. Kamu masih berasumsi. Ya, aku sudah mengetahuinya dan mengecewakan diri dari nasibku. Aku akan berlatih pedang. Omi berdiri. Dia hanya datang untuk melapor ke kelas untuk melihat sekilas Changsun Wuyan. Hanya saja, Changsun Wuyan sudah didominasi oleh seorang lelaki tua, dan dia lelah melihatnya. Sisi batin Omi bukanlah hati yang asli. Di sisi lain, ada karma yang tidak dirusak. Hati dan memaafkan asli bertarung satu sama lain. Nalurinya adalah angin dan awan cahaya, sementara sekitarnya adalah Omi asli. Omi akan berlatih seni bela diri untuk mempersiapkan kompetisi siswa baru. Dan tidak peduli betapa cantiknya Changsun Wuyan, itu tidak ada syarat dengan apartemennya. Tetapi kampus ingin memilikinya. Changsun Wuyan berkata, hari ini kita akan mulai belajar penyembuhan. Tidak lagi menjelaskan beberapa teknik medis tingkat rendah. Anda masih tidak cepat duduk dan mendengarkan pelajaran. Di dalam Changsun Wuhen tidak ingin Omi meninggalkan tempat duduknya. Dia ingin Omi duduk di sebelahnya sepanjang waktu sehingga kedamaian batinnya juga damai. Di dalam Changsun Wuyan, sepertinya dia juga melawan. Yang satu adalah takdir dan yang lainnya ada di dalam. Dalam takdir, dia adalah pertunangan seorang guru kelas 2. Sementara di dalam hatinya, dia memiliki perasaan untuk Omi. Omi memancarkan. Tidak ingin mendengarkan. Omi sudah menjadi penyembuh kelas 10. Jadi mengapa mendengarkannya? Tapi dalam 3 hari, akan ada tes sentuhan penyembuhan pertama. Aku akan berlatih seni bela diri sekarang untuk mempersiapkan kompetisi siswa baru. Aku akan belajar sendiri di malam hari. Aku akan pergi. Omi meninggalkan kelas. Changsun Wuyan menggigit bibirnya. Terlihat sedikit tersesat. Pada saat itu, Kang Guoming berlari dan berkata, apakah Omi sudah pergi? Tanpa wajah. Bagaimana kalau aku duduk di kursi Omi? Aku rabun jauh dan aku bisa melihat lebih baik di sini. Gulung. Omi pergi ke gunung terpencil sendirian dan mulai berlatih teknik pedang naga turun. Swosh swosh. Gunung bergema dengan suara peluit pedang. Tingkat pertama Omi dari teknik pedang naga turun dipraktekkan seperti api. Teknik pedang naga turun. Naga terbang di langit. Swosh. Ledakan. Sebuah pohon patah sebagai tanggapan atas jatuhnya pedang. Tingkat kedua dari teknik pedang naga descending. Aku tidak pernah bisa menyimpannya. Tapi itu normal. Lagi pula, aku hanya berada di tahap akhir gerbang dalam. Dan di kehidupanku sebelumnya, aku mencapai tahap pra-celestial. Dan aku hanya sampai ke tingkat keempat, kata Omi dalam hati. Setelah berlatih teknik pedang naga turun, Omi mengajarkan teknik pedang dewa pembunuh. Gaya pertama dari teknik pedang dewa pembunuh, pemanggalan kepala, berdengung. Gaya pertama dari teknik pisau pembunuh dewa, 2 pedang dalam 1, pemanggalan kepala. Bang, sebuah batu besar ditiup oleh pisau Qi. Dan itu 20 meter dari Omi. Sayangnya, aku masih belum bisa berlatih gaya kedua dari teknik pedang dewa pembunuh. Break. Aku masih belum bisa melatihnya. Dalam hal ini, aku akan berlatih secara horizontal dan melihat apakah aku bisa berlatih 3 pisau dalam 1. Berdengung, berdengung. Omi terus memegang pisau. 1 pisau ke bawah. Tetapi pada kenyataannya, dia sudah memotong 2 pisau berturut-turut. 2 pisau dalam 1. Namun, sulit untuk berlatih 3 pisau dalam 1. Dan mungkin tidak lebih mudah daripada melakukan jenis kedua, istirahat. Sebelum Anda menyadarinya, hari sudah siang. Omi, pada saat itu, panggilan seorang wanita datang. Omi melihat dan melihat bahwa itu adalah Changsun Wuyan. Apa yang kamu lakukan di sini? Omi bertanya. Ini tengah hari. Dan kamu masih berlatih. Tengah hari. Oh. Waktunya telah berlalu begitu cepat. Don Omi tertawa. Benar-benar tidak menyadarinya.
Bagaimana kau tahu aku berada di ini? Tidak jauh dari Departemen Penyembuhan. Aku melihatmu datang ke arah ini. Kamu belum makan? Belum. Chang Sun Wuyan tersenyum. Kalau begitu kamu belum makan. Tidak masalah. Tidak masalah jika seorang praktisi seni bela diri tidak makan untuk beberapa kali makan. Apa yang kamu inginkan dariku? Chang Sun Wuyan tertegun. Dia tidak tahu mengapa dia datang menemui Omi. Aku hanya berjalan-jalan santai, Omi berkata. Pada saat yang tepat untuk datang, mari kita berlatih pedang bersama. Baiklah, kamu terus bernilaiku dalam permainan pedang. Oke, pada saat ini, di atap di tengah ketegangan, seorang pria memegang teropong dan melihat ke seberang gunung. Omi dan Chang Sun Wuyan mulai berlatih pedang mereka lagi. Pria itu sedikit kesal. Dia adalah guru kelas 2, Chen Gujin. Omi ini, haruskah aku diperingatkannya? Katakan padanya untuk menjauh dari pertunanganku. Namun, jika aku pergi untuk pertunangannya, termasuk hubunganku dengan Chang Sun Wuhen juga diketahui olehnya. Wuhen tidak suka diberitahu tentang ini. Jika keluar, apakah dia akan membuat petikan? Ini hanya masalah waktu. Mari kita tunda untuk saat ini. Aku pikir Vaseles harus tahu skornya dan tidak akan melakukan sesuatu yang luar biasa dengan Omi. Chen Gujin menghela nafas. Dia mulai menjadi pembuat onar sejak dia memiliki pertunangan ini. Yang benar-benar sangat cantik. Cukup untuk membuat seorang pria menjangkau pikirannya. Namun, ada satu hal yang tidak pernah dia ketahui. Mengapa keluarga Chang Sun berinisiatif untuk menikahi Vaseles dengannya? Apakah karena, sebagai murid Chang Sun Wu, udara lemaknya tidak mengalir ke orang lain? Aduh, Omi juga senang membimbing Chang Sun Wuhen untuk berlatih sepeda bersama. Omi memiliki keinginan dalam dirinya untuk mencium aroma tubuh Chang Sun Wuhen dari dekat dan juga merayunya. Pada saat ini, Omi mengambil kesempatan untuk menggunakan kesempatan wallpaper teknik pedang untuk menyentuh tangan di pantat Chang Sun Wuhen. Apa yang kamu lakukan? Chang Sun Wuyan tersipu. Dia merasakan salah satu tangan Omi di pantatnya. Ah, Omi terkejut. Omi bahkan sepertinya tidak tahu apa yang dia lakukan sendiri. Jika bukan karena pengingat Chang Sun Wuyan, dia bahkan tidak akan tahu bahwa dia menyentuh pantat Chang Sun Wuyan dengan satu tangan. Ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Anda notifikasi saya dalam pelatihan pedang. Beberapa kontak fisik tidak bisa dihindari. Tidak perlu merasa bersalah. Chang Sun Wuyan menghibur. Berpikir bahwa Omi merasa bersalah karena dia secara tidak sengaja menyentuh pantatnya. Omi sangat terkejut. Apa yang baru saja aku lakukan? Bagaimana saya bisa secara tidak sadar menyentuh pantat Chang Sun Wuhen? Tuhan, bagaimana saya, Wind Lightning, bisa melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu? Tanpa wajah. Menurut apa yang baru saja aku katakan, kamu berlatih sendiri dulu. Aku akan istirahat. Bagus, Omi Lai tidak jauh. Secara internal memikirkan dirinya sendiri. Awalnya, gen cabul Omi semakin mempengaruhi saya. Saya tidak ingin menjadi orang itu. Pikiran saya dapat mengendalikan dirinya sendiri. Tetapi tubuh saya tidak bisa melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ah, kenapa kamu menyiksaku seperti ini? Omi berteriak dalam hatinya. Jika Omi adalah orang seperti itu, maka dia tidak akan hanya mencintai kakaknya di kehidupan sebelumnya. Dan dia tidak memiliki perasaan untuk begitu banyak wanita cantik di kehidupan sebelumnya. Dan sekarang, dia benar-benar melakukan begitu banyak hal yang bukan karakternya. Tepat pada saat ini, Omi merasakan arus hangat melewati kedalaman. Hei, kenapa ada arus hangat? Saya hanya berlatih 2 teknik internal, Sutra Hati Tak Terkendali dan Sutra Hati Pan Agung. Jadi ekstra kenapa tiba-tiba ada kehangatan? Omi terkejut. Ini berarti ada 3 helai energi internal di tubuh Omi. Omi jelas hanya berlatih 2 jenis. Tapi sekarang, entah dari mana, ada 1 tambahan. Omi tidak ingin begitu banyak dan segera memasuki keadaan terpelintir dan terpelintir. Pikiran ditempatkan di dantiannya. Dan di dantiannya, ada 3 arus hangat internal saat ini. Yang di sebelah kiri dihasilkan oleh Sutra Hati tanpa delusi. Dan yang di sebelah kanan dihasilkan oleh Sutra Hati dis besar. Yang tengah, namun, adalah yang tambahan yang tidak dapat dijelaskan. Apa yang terjadi? Aku bahkan tidak berlatih. Di mana aliran energi internal ekstra? Sama seperti Omi bingung. Arus hangat dari energi internal ekstra mengalir melalui meridian seluruh tubuh Omi. Omi merasa lega. Pada saat yang sama, tubuh Omi segera mengalami reaksi fisiologis yang kuat. Seolah-olah sangat memaksa. Keinginan Omi agak di luar kendali. Omi, apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, Chang Sun Wuyan muncul.
Omi menatap ke arah Chang Sun Wuyan, merasa bahwa Chang Sun Wuyan secara ajaib tertarik padanya. Ketika Chang Sun Wuyan berjalan ke arah Omi, dia tiba-tiba melihat reaksi di tubuh Omi dan berbalik dengan wajah merah. Omi berkata dengan susah payah, "Apa yang kamu lakukan di sini?" "Omi, apa yang kamu lakukan? Ini siang bolong, jadi tidak bisa berkata-kata." Omi menghela napas. "Maaf, ini bukan niatku. Itu saja untuk hari ini. Aku akan pergi dulu." Setelah mengatakan itu, Omi melompat dan terbang, menghilang ke kejauhan. Omi mengeluarkan 3 jarum perak dan memasukkannya ke dalam salah satu titik akupuntur rahasianya, sebelum keinginan tubuhnya kuat terkendali. 1 detik untuk mengingat membaca buku. F***. Saya katakan mengapa perlawanan saya terhadap wanita tiba-tiba turun. Mengapa saya tiba-tiba merasa seperti saya berubah warna. Ternyata itu adalah pengaruh dari kehangatan internal yang tidak diketahui ini. Bagaimana kekuatan internal ini keluar? Saya tidak pernah menanamkan kekuatan internal semacam ini sama sekali. Saya pikir itu adalah pengaruh gen cabul Omi yang asli. Tetapi secara mengejutkan tidak. Omi telah menemukan penyebab sebenarnya dari perubahan tubuhnya. Itu disebabkan oleh energi ekstra internal yang tiba-tiba di tubuhnya. Apa kekuatan internal ekstra yang tiba-tiba ini? Bagaimana bisa begitu jahat? Memikirkan kata jahat, Omi tiba-tiba teringat sesuatu. Sutra Pusat Ruangan. Sutra Pusat Ruangan ini adalah kekuatan internal yang jahat. Ditinggalkan oleh pemetik bunga yang legendaris dan tak terbandingkan kuat. Pemetik bunga itu sangat kuat. Omi pernah melihat pengantar dalam warisannya. Hampir semacam tak terpecahkan. Wajah Omi menjadi gemetar dan gemetar. Jangan bilang bahwa kekuatan internal ketiga ekstraku yang tak dapat dijelaskan adalah Sutra Pusat Kamar. Aku akan pergi. Aku bahkan tidak pergi berlatih. Oke. Apakah kamu ingin menjadi begitu jahat? Meskipun itu memang jahat, tapi itu masuk akal. Itu awalnya disukai oleh Taois jahat. Akan aneh jika itu tidak jahat. Omi tidak bisa tidak mengingat proses di mana ia memperoleh sutra pusat rumah. Dia melihat tulang putih di sebuah gua gelap di dasar tebing. Dan di sebelah tulang itu ada tablet batu yang bertuliskan, "Nama saya Fang Dao Huang. Saya awalnya seorang biksu. Lalu saya mencoba rasa seorang wanita secara kebetulan, dan saya menjadi tidak terkendali. Namun, tubuh saya adalah dasar dari segala sesuatu dan tidak dapat mendukung keinginan saya. Jadi secara kebetulan, saya menggabungkan sutra kuno dan menciptakan sutra hati internal baru. Yang saya sebut sutra yang berpusat pada pengikut, tapi siapa sangka kekuatan sutra akan begitu besar sehingga saya tidak akan pernah bisa keinginanku. Namun, sutra pusat juga membuat saya menjadi penguasa dunia. Aku bertemu dengan musuh. Sampai beberapa hari yang lalu, saya terjebak oleh trik orang lain. Jadi kekuatan gong saya terpaksa habis dan saya harus mati. Namun, saya belum menemukan penggantinya. Saya tidak ingin ciptaan saya yang luar biasa punah. Jadi saya meninggalkan sutra pusat rumah di sini. Berharap mereka cukup beruntung untuk dapat mempelajarinya. Itu, benar-benar sutra hati yang sangat bagus. Meskipun ada beberapa kelemahan. Pada saat itu, Omi berkilauan. Sutra hati macam apa yang bisa dibuat oleh pemetik bunga? Namun, karena penasaran, Omi melihatnya. Karena pemetik bunga mengatakan bahwa keterampilan seni bela dirinya kuat karena sutra pusat rumah itu. Jika tidak, Omi tidak peduli untuk melihatnya sama sekali. Omi tidak bisa melupakannya setelah melihatnya. Tetapi Omi merasa bahwa sutra pusat kamar memang memiliki sesuatu untuk ditawarkan. Jadi dia mencoba berlatih awal. Tapi Omi menutup waktu untuk menghancurkan kitab suci rumah. Omi baru saja membakar kitab suci pusat rumah. Tulang pusat bunga berdenting dan menyebar di mana-mana. Ketika Omi terkejut, mengira dia membakar ciptaan seumur hidup seseorang. Menjadi hantu juga tidak mau. Tapi kemudian dibiarkan begitu saja dan masalah itu terlupakan. Tapi saya tidak menyangka bahwa masalah ini dibiarkan seumur hidup ini. Astaga. Jadi itu berarti kekuatan ekstraku internal yang tak dapat dijelaskan adalah pusat kamar sutra. Itu tidak perlu dipraktikkan sama sekali. Itu hanya perlu disentuh oleh seorang wanita. Dan kemudian secara otomatis muncul. Sudah kubilang. Mengapa aku berubah setelah berhubungan seks dengan Xiang Yun? Itu semua karena meridian jantung pemetik bunga ini. Omi mengeluarkan jarum perak dengan marah. Omi akan menghilangkan kekuatan ini. Tetapi pada saat itu, Omi tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan batin sutra pusat rumah telah terpecah menjadi 2 bagian dan menyatu ke dalam 2 kekuatan batin lainnya. Sutra hati yang tak terkendali dan sutra hati Pan Agung. Bagaimana ini bisa terjadi?
Kekuatan internal yang berbeda tidak dapat menyatu satu sama lain sama sekali. Jadi mengapa kekuatan internal sutra pusat ruangan dapat menyatu dengan kekuatan internal lainnya? Omi menenggelamkan kinya kembali ke dantiannya dan menemukan bahwa sutra hati yang tak terkendali dan sutra hati Pan Agung, keduanya kekuatan internal, telah meningkat pesat. Tidak mungkin. Sutra hati tak terkendali saya hanya pada berat kedua sebelumnya. Tapi sekarang sudah pada berat ketiga. Juga, sutra hati dis besar telah berubah dari berat pertama ke berat kedua. Apakah itu sutra hati dis agung atau sutra hati yang tidak layak? Keduanya sangat sulit untuk dipraktikkan. Saya hanya mencapai bobot kelima dalam kehidupan saya sebelumnya di alam bawaan. Tetapi sekarang, saya hanya berada di dalam yang terlambat. Dan saya mengingat beban kedua dan ketiga. Apakah karena sutra pusat rumah menyatu dengan sutra hati Pan Agung dan sutra hati tanpa delusi? Tubuh Omi bergetar. Tidak bisa berbicara dalam waktu yang lama. Dia akhirnya tahu mengapa biksu itu telah berubah menjadi ahli yang tak terpecahkan di dunia. Karena dia secara tidak sengaja menciptakan teknik jantung seperti itu. Sangat sulit bagi orang lain untuk menanamkan keterampilan internal mereka. Tetapi dia, seolah-olah dia bergantung pada seutas benang. Berteriak-teriak melalui seorang wanita. Dan dengan demikian, dia menjadi pemetik bunga dan, pada saat yang sama, seorang ahli. Dalam kehidupan Omi sebelumnya, meskipun dia telah mencapai alam bawaan, tetapi di dunianya, dia tidak dianggap sebagai orang yang kuat. Karena setelah alam bawaan, ada juga alam surga. Ketika dia mencapai yang terkuat, memecahkan kegelapan. Dan alam bawaan hanyalah tahap awal menuju menjadi orang yang benar-benar kuat. View Omi menarik napas dalam-dalam. Meski begitu, aku tidak ingin meningkatkan kekuatanku melalui kekuatan internal yang jahat ini. Aku ingin membangunkannya. Mengatakan itu, Omi memasukkan jarum peraknya ke dalam dantiannya dan menyebarkan hati batin yang jahat itu. Benar saja, Omi menyebarkannya. Omi menyebarkan kekuatan sutra pusat rumah dan segera memeriksa sutra hati tanpa delusi dan sutra hati Pan Agung dan menemukan bahwa mereka tidak melemah. Omi bertanya-tanya apakah mereka benar-benar berfungsi. Malam itu, Omi memberitahu Liona tentang apa yang telah terjadi hari ini. Mengabaikan tentu saja latihan pedang dengan Chang Sun Wuyan di gunung karena takut Liona cemburu atau semacamnya. Ketika Liona mengetahui kebenarannya, dia memancarkan. Dan kamu bilang kamu tidak berlatih. Tidak heran kamu begitu kuat malam sebelumnya. Aku benar-benar tidak bermaksud. Dan aku sudah menyebarkan kekuatan sutra pusat kamar. Sutra pusat ruangan itu sangat jahat. Apakah benar-benar mudah menghilang? Itu harus bubar. Tetapi jika Anda benar-benar tidak bisa, verifikasi saja. Bagaimana Anda memverifikasinya? Xiang Yun Liu bingung. Hehehe. Kamu bilang, jangan tertawa begitu menyebalkan. Katakan itu. Sangat bodoh. Tentu saja itu adalah verifikasi yang membutuhkan kerja sama Anda. Liona tiba-tiba mengerti. Tersipu dan marah pada Omi. Omi menghentikan Liona di pinggang dan pergi ke tempat tidur. Ini asramaku. Jangan. Bai Linger dan Gao Yun masih di luar. Apapun itu, 10 menit kemudian, Gao Yun, yang sedang bersandar dan ngemil di luar ruang tamu, tiba-tiba berkata, "Hei, apa yang terjadi dengan kamar Xiang Yun?" Melengking. Apakah ada tikus? Roh putih itu memandang Gao Yun dengan mata bodoh dan berkata, "Aku bahkan tidak tahu itu. Berkat kamu menjadi seorang wanita. Aku benar-benar tidak tahu." Gao Yun belum pernah menjalin hubungan dan tidak curiga bahwa dia tidak tahu. Tidak seperti Bai Linger itu. Xiang Yun melakukan sesuatu dengan pacarnya. Bai Linger berkata tanpa berkata-kata. Melakukan apa? Bai Linger memelotot. Ada apa denganmu? Kamu berpura-pura. Kamu masih belum tahu setelah membuatnya begitu jelas. Tentu saja kamu melakukan hal-hal yang berhubungan dengan pengiriman. Ah, Gao Yunton menutup mulutnya. Tidak percaya. Mereka bahkan ada di sini. Apa yang aneh tentang itu? Hanya kamu, yang belum pernah menjalin hubungan, merasa aneh. 15 menit kemudian, Gao Yun berbisik, "Mengapa belum berakhir?" Bai Linger juga sedikit terkejut. Saya tidak berpikir bahwa pacar Liona ini cukup kuat. 15 menit kemudian, Bai Linger berkata, "Liona benar-benar bahagia. Menemukan pacar yang sangat baik dalam setiap aspek." Gao Yun sudah tersipu. Butuh 15 menit lagi sebelum gerakan itu berhenti. Omi menghela napas sedih. Apa-apaan ini? Kekuatan meridian pusat rumah tidak bisa menghilang sama sekali. Saya pikir itu. Tapi saya tidak berharap itu menghilang sama sekali.
Lalu apa? Liona berkata dengan lemah di sekujur tubuh. Liona sepertinya ingin Omi bubar di dalam. Kalau tidak dia merasa seperti akan dilemparkan sampai mati oleh Omi. Sekarang dia bahkan tidak tahu apakah dua teman sekamar di luar telah mendengar sesuatu. Kami semua adalah praktisi seni bela diri. Saya khawatir akan sulit untuk tidak mendengar. Kamu ingin aku bubar? Don Zimmer bertanya. Sial. Jika kamu tidak bubar, aku benar-benar tidak bisa menerimanya lagi. Liona tersipu dan berkata, melibatkan Omi ini adalah penyakit. Harus diperlakukan seperti itu. Omi tenggelam ke dalam dantiannya dan merasakannya. Dan ada 3 helai energi internal lagi. Tetapi meridian pusat ruangan tampaknya jauh lebih lemah. Sepertinya Omi akan secara otomatis berlatih beberapa ruangan segera setelah dia berhubungan seks dengan seorang wanita sekali. Cara kerja bagian dalam meridian jantung. Fakta bahwa malam sebelumnya menghasilkan kekuatan terkuat dari meridian pusat ruangan menunjukkan bahwa jika ini adalah pertama kalinya bagi seorang wanita, itu akan menghasilkan kekuatan yang sangat kuat. Tidak heran berlatih meridian pusat kamar akan mengubah Anda menjadi pemetik bunga. Jika tidak menghilang, maukah kamu berubah menjadi pemetik bunga? Liona dengan cemas bertanya. Jangan khawatir. Sutra pusat kamar tidak mempengaruhi pikiranku. Alasan mengapa orang yang berlatih menjadi pemetik bunga adalah karena orang itu tidak cukup serakah dan ingin dengan mengolah kekuatan mereka. Jadi mereka mati-matian memetik bunga. Saya, Omi, di sisi lain, tidak peduli untuk menggunakannya dengan cara ini. Jadi itu tidak banyak mempengaruhi saya. Kecuali satu hal, kemampuan apa yang akan menjadi lebih kuat. Tetapi cepat saya dapat mengendalikan diri. Karena saya tidak bisa menghilangkannya lagi. Saya harus tiba. Dan mungkin, itu bukan hal yang buruk. Tetapi setiap kali saya melakukannya dengan Anda, itu akan menciptakan kekuatan internal. Dan seiring berjalannya waktu, pelatihan internal saya akan cukup bermanfaat. Baiklah. Selama kamu tidak berubah menjadi pemetik bunga, sisanya terserah kamu. Omi dan Liona berjalan keluar kamar. Liona tidak berani menatap mata kedua teman sekamarnya. Omi kemudian meninggalkan asrama Liona dan kembali ke asramanya sendiri. Karena tidak ada cara untuk menghilangkan sutra pusat kamar, Omi mencoba memperbaikinya. Omi membuat stensil sutra pusat kamar, dan merendahkan diri untuk mengambil inisiatif berlatih dan mengubah sisi buruknya. Butuh 1 malam, tapi Omi akhirnya memperbaiki banyak dari mereka. Peningkatan pertama adalah bahwa durasi aspek kemampuan dapat dikontrol secara bebas. Tidak seperti sebelumnya ketika diperlukan setidaknya 40 hingga 50 menit untuk menyelesaikannya. Sekarang dia bisa menyelesaikannya selama yang dia inginkan. Kedua, Omi tidak akan memiliki keinginan yang kuat ketika dia mengalami kejang seperti yang dia lakukan sebelumnya. Sisanya tidak banyak berubah. Masih mampu menghasilkan daya dan memadukannya dengan kekuatan internal lainnya. Omi tidak bisa menjadi pencuri bunga hanya untuk meningkatkan kekuatan. Dia mengandalkan dirinya sendiri. Pada hari ketiga, Omi datang ke Departemen Penyembuhan. Setelah melapor ke kelas, Omi siap untuk pergi berlatih seni bela diri lagi. Chang Sun Wuyan sibuk berkata, ada ujian hari ini. Ujian apa? Tidakkah aku sudah mencatat beberapa hari yang lalu bahwa aku sudah secara resmi mulai belajar penyembuhan dan ujian bahwa tiruannya adalah 3 hari dari hari ini. Omi tidak ingin mengikuti ujian. Tetapi Omi memutuskan untuk tetap tinggal dan mengikuti ujian. Karena, di sekolah menengah, Omi adalah sampah yang gagal dalam setiap ujian. Tetapi sekarang, dia ingin mencoba bagaimana rasanya menjadi pengganggu. Baiklah. Kalau begitu aku tidak akan pergi ke latihan seni bela diri dan tinggal untuk ujian. Omi tersenyum. Chang Sun Wuyan bertanya. 3 hari ini guru telah mengajar seni penyembuhan. Anda bahkan tidak datang. Anda mengatakan Anda belajar sendiri di malam hari. Apakah Anda belajar sendiri atau tidak? Apakah Anda yakin akan mengikuti tes? Tang Zhu Dengzi tersenyum. Tentu saja saya belajar sendiri. Saya percaya diri. Tidak lama kemudian, Zhu Dengzi masuk ke kelas. Setumpuk kertas ujian di tangan. Teman-teman siswa, Anda telah belajar seni kedokteran selama seminggu serta seni penyembuhan selama 3 hari. Pagi ini, kami akan menjalani ujian tiruan. Dari 100 poin, mari kita lihat berapa banyak dari Anda yang lulus. Dan jika Anda dapat lulus ujian, itu berarti bakat Anda lebih tinggi. Seorang siswa bertanya, Guru Zhu, apakah itu sulit? Lebih sulit dari ujian masuk. Sesama siswa, penyembuh tidak suka itu. Setiap ujian di masa depan di Departemen Penyembuhan akan 1000 kali lebih sulit dari yang disebut ujian masuk. Dalam ujian tiruan hari ini,
Di tahun kedua tahun lalu, hanya 8 dari Anda yang lulus. Dan skor tertinggi, Libo, hanya 68. Saya harap, kalian akan melakukan yang lebih baik di sesi ini daripada yang terakhir. Wow, ini sangat sulit. Kertas ujian dibagikan. Mendengar bahwa itu sangat sulit, Omi pun menjadi tertarik. Omi melihat kertas ujian dan ingin mengutuk. Yang mengatakan itu sulit. Maju, saya berjanji untuk tidak membunuh. Omi pikir itu sangat sederhana. Semua pertanyaan itu mendasar. Dan saat ini, semua siswa di kelas sedang melihat pertanyaan dan mengerutkan kening lurus. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Omi telah menyelesaikan semuanya. Guru, saya sudah menyelesaikan ujian. Omi menyerahkan kertas ujian. Dan kemudian, Omi pergi berlatih seni bela diri. Suatu hari berlalu dalam sekejap mata. Dan Omi berlatih ilmu pedang untuk hari lain. Keesokan paginya, sebelum kelas, semua orang membagikan kertas ujian kemarin. Chang Sun Wuyan berkata kepada Omi, "Kamu hanya mengikuti tes kemarin selama setengah jam dan menyerahkan kertas. Kita semua menghabiskan sepanjang pagi dan masih ada begitu banyak pertanyaan yang tidak kita lakukan. Kita tidak tahu berapa banyak tanda yang bisa kita dapatkan. Sayangnya." Omi berkata, "Jangan berpura-pura. Saya bisa tahu begitu saya melihat wajah Anda. Anda mengatakan Anda tidak tahu berapa banyak poin yang akan Anda nilai. Tetapi Anda sebenarnya sangat percaya diri di hati Anda tentang ujian ini." Chang Sun Wuyan tersipu sejenak. "Kamu sangat menyebalkan. Yah, kurasa aku berhasil dalam ujian." "Oh, Chen Gujin cukup baik. Dia pasti mengajarimu tentang penyembuhan setiap malam." Chang Sun Wuyan mengangguk. "Benar. Setelah mengajarimu, bagaimana kamu membalasnya?" Omi bertanya. "Apa maksudmu? Kau pikir aku tidur di sini? Anda terlalu menyarankan." "Saya tidak. Dan saya tidak mengizinkan. Dan dia tidak akan berani melakukan apa-apa." Pada saat itu, Tuan Zhu Dongqi masuk dengan setumpuk kertas yang dikoreksi di tangan. "Ayo bagikan kertas ujian, Sensei. Bagaimana semua orang melakukan tes?" "Lumayan. 11 operan. Berapa skor tertinggi?" Zhu Tangzi Sensei berkata. "Skor tertinggi adalah 78. Wow, siapa yang terbaik itu?" Di dalam Zhu Tangzi berkata. "Tidak mungkin. Saya hanya mencetak 78. Kang Guoming, 66 poin. Kartu Kaijuni tahun 21 poin. Chang Sun Wuyan, 78 poin. Wow, jadi skor tertinggi adalah Chang Sun Wuyan." Kertas ujian sudah selesai. Tidak ada kertas ujian dari Omi. "Mengapa tidak ada kertas ujian untuk?" Don Zhu Dengzi berdiri dan bertanya. Zhu Dengzi bertanya, "Omi, ada yang salah dengan kertas ujianmu?" "Apa maksudmu, Omi? Kamu bahkan tidak datang untuk mempelajari seni penyembuhan. Jadi kertas ujianmu diperlakukan sebagai kondisi curang." "Ya, karena Anda mendapat 100. Dan jujur, jika Anda tidak curang, tidak ada yang akan percaya Anda bisa mendapatkan 100, kata Zhu Tangzi. "Haha, ada lebih dari itu." Tang Zuchen bersinar. "Tetapi itu normal untuk menjadi skeptis." Zhu Dengzi berkata, "Omi, untuk memverifikasi apakah Anda curang atau tidak, jadi saya punya kertas ujian lain di sini. Jika Anda berani mengikuti tes lagi di depan umum dan masih mendapat skor tinggi, maka itu berarti Anda tidak curang dalam tes kemarin." "Omi tidak. Bawa, ikuti tesnya." "Tidak. Kamu duduk di podium dan mengikuti ujian. Dengan seluruh kelas memperhatikanmu." "Tidak masalah." Omi duduk di meja podium dan mengambil penanya untuk mengambil kembali tes. Kali ini, Omi menjawab pertanyaan dengan lebih cepat. Dalam waktu kurang dari 20 menit, Omi menyelesaikan ujian. Tes sudah selesai. Zhu Dengzi segera mengoreksi kertas ujian untuk Omi. Dan 20 menit kemudian, Guru Zhu Dengzi menyelesaikan koreksi, yang dia anggap serius. Zhu Dengzi melihat kertas ujian dengan komputer. Kelas cemas. "Guru Zhu, bagaimana?" "Guru Zhu, bicaralah. Berapa skor Omi?" "Tuan Zhu, apakah itu 0? Kang Guoming sombong dengan pertanyaan itu. Untuk waktu yang lama, Zhu Dengzi mengangkat kepalanya, mengamati kelas dan berkata, "Pengambilan ulang ini, Omi mencetak 100 poin lagi. Satu pertanyaan yang benar, dan deskripsi atas pertanyaan itu sempurna. Saya mengumumkan bahwa Omi tidak menipu dalam ujian kemarin. Dan dia mencetak 100 poin, menjadikannya skor tertinggi di kelas untuk ujian berulang ini." Chang Sun Wuyan di urutan kedua dengan 78 poin. Dan Kang Guoming berada di urutan ketiga dengan 66 poin. "Sial," para siswa di kelas berteriak tidak percaya.
Chang Sun Wuyan memandang Omi dengan membayangkan dan berkata dalam hati, apakah Omi benar-benar jenius? Belajar mandiri masih mendapatkan nilai penuh. Dia terlalu berbakat dalam hal menjadi penyembuh. Saat semua orang berbicara dengan kaget, Kepala Departemen masuk, Zhu Dengzi. Dalam ujian kemarin, Omi mencetak 100%. Kepala Departemen bertanya, benar, ku dengar kamu merekamnya selingkuh dan membatalkan tandanya. Kepala Departemen bertanya lagi, ya. Tapi, Kepala menyela Departemen dan berkata, Zhu Dengzi, saya di sini untuk mengungkapkan bahwa Omi tidak menipu kemarin. Kepala Departemen, bagaimana kamu bisa begitu yakin? Zhu Dengzi bertanya mengapa Kepala Departemen begitu yakin. Meskipun Zhu Dengzi sekarang yakin bahwa Omi tidak curang. Kepala Departemen berkata, teman-teman siswa, apakah Anda tahu berapa banyak poin yang diukur Omi pada tes bakat penyembuhan? Berapa banyak poin? Semua orang sibuk bertanya. Hati Omi tertegun. Dia langsung menjadi penyembuh kelas 10. Dari mana dia mendapatkan skor bakat? Apakah identitasnya sebagai penyembuh kelas 10 bocor? Kepala Departemen berkata, kemarin, Omi mencetak skor sempurna. Pada awalnya saya juga mengirimkannya curang. Tetapi kemudian, saya mendengar bahwa Omi tidak menguji nilai bakat. Jadi saya bertanya kepada Profesor Zuhan. Profesor Zuhan, Anda siswa baru mungkin belum tahu. Zhu Dengzi berkata, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada Profesor Zuhan. Profesor Zuhan adalah salah satu dari Departemen Penyembuhan kami. Salah satu dari 12 profesor. Dan di antara 12 profesor, 3 dari mereka telah mencapai 9 penyembuhan. Dan kemudian terlebih lagi, dia adalah yang termuda dari 3 profesor yang telah mencapai 9 penyembuh. Dan pada saat yang sama, saya tidak akan membantu Anda semua. Profesor Zuhan adalah idolaku. Hehehe. Zhu Dengyi berkata dengan wajah memuja. Kepala Departemen berkata, Profesor Zuhan mengatakan bahwa nilai bakat Zhu Deng telah mencapai 13,0 yang menakutkan. Apa? 13,0? Serius? Semua orang terkejut. Omi sendiri juga terkejut. Profesor Zuhan ini sungguh pembohong. Omi sudah langsung menjadi penyembuh kelas 10. Namun, Profesor Zuhan akan berbohong kepada Kepala Departemen. Itu pasti karena kerahasiaan sementara untuk Omi. Jadi dia mengatakan bahwa nilai bakat Omi adalah 13,0. Chang Sun Wuyan memandang Omi dengan ketakutan. Penuh kejutan. Dia hanya 7,0 dan Kang Guoming 8,0. Tetapi dia tidak menyangka bahwa bakat Omi mencapai 13,0. Jadi, saya ulangi untuk Omi. Dia pasti tidak curang dalam ujian kemarin. Zhu Dengzi, turunkan skor untuk Omi. Zhu Dengzi tersenyum. Direktur, sebenarnya, Anda tidak perlu mengukur. Saya hanya meminta Omi duduk di podium dan mengambil kembali salinan ujian. Kertas-kertasnya baru saja diperbaiki. Dan Omi mendapat 100% lagi. Jadi, ya. Apa? Kepala Departemen terkejut. Sepertinya dia datang secara khusus untuk menonton bahwa itu berlebihan. Omi mengikuti tes kembali sekali dan mendapatkan nilai sempurna bahkan lebih meyakinkan daripada dia menonton. Omi, kenapa kamu begitu baik sehingga kamu bisa mendapatkan nilai sempurna? Karena itu tidak masuk akal. Bagaimana perasaanmu ketika kamu mengerjakan surat kabar? Rasanya sederhana. Kamu bahkan tidak di kelas belajar penyembuhan akhir-akhir ini. Dari mana kamu mempelajarinya? Otodidak. Saya sedang mempersiapkan turnamen pelajar baru. Seperti yang Anda tahu, aspek terbaik saya adalah seni bela diri. Dan penyembuhan hanyalah urusan biasa. Dapatkah kamu menyampaikan pengalamanmu dengan belajar mandiri? Don Omi, bagaimana kamu bisa belajar untuk melakukan itu sendiri? Dalam menghadapi pertanyaan itu, saya tidak bisa menjawab. Saya hanya bisa mengucapkan 5 kata karena terlalu sederhana. Baiklah, kamu duduk. Omi duduk. Seluruh kelas memandang Omi dengan penuh kasih sayang. Terutama Chang Sun Wuyan. Bakat penyembuhan Omi begitu kuat sekarang. Itu di luar jangkauan siswa lain. Tetapi bagi Omi, itu bukan yang terbaik. Seni bela diri itu benar-benar membuat siswa lain cemburu sampai mati. Kepala Departemen berkata, siswa yang terhormat, dalam setengah bulan, kompetisi mahasiswa baru akan diadakan. Meskipun Departemen Penyembuhan kami tidak akan berpartisipasi dalam turnamen, tetapi kami memiliki misi. Departemen Penyembuhan kami akan bertanggung jawab untuk merawat siswa yang terluka dalam kompetisi siswa baru. Pada saat yang sama, Departemen Penyembuhan kami juga akan mengadakan kompetisi penyembuhan siswa baru Departemen Penyembuhan. Jadi belajarlah dengan baik. 1 detik untuk mengingat membaca buku.
Kepala departemen pergi. Kelas kembali tenang. Dan guru Zhu Tangzi melanjutkan pelajarannya. Menurut Omi, dia meninggalkan kelas lebih awal dan pergi ke belakang gunung untuk berlatih seni bela diri. Pada pukul 10 pagi, Chang Sun Wuhen menggali mencari Omi. Omi, ini buruk. Sesuatu telah terjadi di kelas, kata Chang Sun Wuyan. Apa yang terjadi? Omi mengamati Chang Sun entah bagaimana. Melihatnya berlari dan terengah-engah. Dadanya naik dan turun ke dalam gelombang. Dan tanpa sadar menelan air liur. Tetapi tidak satu pun dari reaksi ini adalah niatnya yang sebenarnya. Dan dia sangat mampu mengendalikan tindakannya lebih jauh. Seseorang datang ke departemen penyembuhan untuk menimbulkan masalah. Oh, mungkinkah seseorang mengejarmu lagi? Kamu datang dengan tergesa-gesa untuk memintaku mengusir lalat. Chang Sun Wuyan menenangkan. Bukan murid Akademi Bela Diri kami. Tetapi seorang murid dari salah satu dari 4 keluarga pelindung Pulau Bela Diri. Apa maksudmu? Keluarga penjaga 4 pulau. Sepertinya saya pernah mendengar ini dari berita Genius Restaurant. Pemenang tempat pertama kompetisi siswa baru kami akan diterima sebagai murid oleh beberapa keluarga Kingu siapapun dari 4 keluarga pelindung pulau utama. Ya ampun. Berhenti mengomel. Kembali ke departemen penyembuhan dan lihatlah. Baiklah, Omi menyingkirkan pedangnya. Lalu membawa Chang Sun Wuyan dan melompat untuk terbang ke departemen penyembuhan. Tubuh Chang Sun Wuyan bergetar. Dia tidak menyangka Omi akan membawanya dalam penerbangan. Chang Sun Wuyan merasakan wajahnya memerah. Dipegang oleh Omi dengan satu tangan di pinggangnya. Dia merasa mati rasa dan tubuhnya berbeda. Omi sendiri tidak menyangka bahwa dia akan tiba-tiba memeluk Chang Sun Wuyan. Tetapi dia melakukannya. Jadi dia tidak punya pilihan selain melanjutkan. Kaki Omi berada di puncak pohon. Terbang seperti angin. Dan meskipun dia belum mencapai titik melonjak di langit, dia terbang cukup cepat. Pinggangmu kurus sangat. Kamu dalam kondisi yang sangat baik. Omi tiba-tiba berkata, omong kosong. Yang mana yang memiliki sosok yang baik sebagai pacarmu? Chang Sun Wuyan berbisik. Sayang sekali harganya murah untuk Chen Gujin itu. Bicaralah kita tidak menyebutkannya. Omi memeluk Chang Sun Wuyan. Mencium aroma tubuhnya yang memikat. Merasa santai. Berlatih meridian tengah ruangan. Tanpa sadar memberi lebih banyak pengertian pada aspek wanita ini. Omi juga tidak berdaya. Sebelum dia bahkan tidak akan memikirkan aspek hal-hal ini. Siapa yang baru saja kamu katakan adalah orang yang datang ke departemen penyembuhan untuk mencakup kita? 4 keluarga pulau pelindung Pulau Bela Diri. Apakah kamu tahu apa-apa tentang 4 keluarga pelindung pulau utama? Tidak banyak yang tahu tentang itu. Dan saya hanya mendengar dari Chen Gujin bahwa 4 keluarga perlindungan pulau utama adalah keluarga Qinggu, keluarga Huanggu, keluarga Songgu, dan keluarga Weigu, kata Chang Sun Wuyan. Sungguh kuno, kuno. Itu hanya mengungkapkan bahwa mereka sangat kuno. Tapi sebenarnya Qin, Huang, Song, dan Wei. 4 keluarga nama keluarga. Apakah keempat keluarga protektorat pulau ini luar biasa? Saya mendengar Chen Gujin mengatakan bahwa kekuatan 4 keluarga penjaga pulau besar berada di atas Akademi Bela Diri. Keluarga penjaga 4 pulau juga telah merekrut banyak murid. Segala macam jenius. Dan di antara mereka, tentu saja, ada juga murid dari Master Penyembuhan. Orang yang baru saja datang ke departemen penyembuhan kami untuk cakupan kami adalah murid dari 4 keluarga penjaga pulau. Keluarga Huang yang mempelajari penyembuhan. Oh, mengatakan itu. Setelah tiba di departemen penyembuhan. Sebelum memasuki kelas pertama departemen penyembuhan. Omi mendengar suara mengejek. Kamu sampah, hanya layak untuk belajar penyembuhan di Akademi Seni Bela Diri. Kang Guoming itu memancarkan. Hati-hati dengan apa yang kamu katakan. Di mana kita sampah? Aku tidak takut untuk menyampaikan bahwa tuanku adalah orang suci penyembuhan tangan hantu. Dan nilai bakat penyembuhanku telah mencapai 8.0 yang menakutkan. Hahaha. Apakah kalian mendengarnya? Idiot ini mengatakan bahwa nilai bakatnya mencapai 8,0 yang menakutkan. Itu benar-benar menakutkan. Hahaha. Ini benar-benar sangat menakutkan. Tidak heran dia hanya bisa belajar seni penyembuhan di Akademi Bela Diri. Sungguh katak di dalam sumur. Nak, tahukah kamu bahwa kita adalah murid dari 4 pulau besar yang melindungi keluarga? Para siswa dari Akademi Hutan Bela Diri adalah sampah di depan murid-murid dari 4 pulau besar kami yang melindungi keluarga. Ketidaktahuan itu menakutkan. Saya yakin mereka masih berpikir bahwa itu di Martial Forest Island. Martial Forest Academy adalah yang paling kuat. Nak, izinkan saya memberitahu Anda sedikit tentang sains. Kami diterima oleh keluarga Huanggu sebagai murid untuk belajar seni penyembuhan.
Dan yang paling tidak berbakat di antara kita semua di atas 10.0. Yu. Nilai bakat 8.0. Menyebut dirimu mengerikan. Sungguh tertawa. Pada saat ini, seorang siswa berkata, apa yang kalian banggakan? Departemen Penyembuhan Akademi Bela Diri kami. Ada juga yang kuat. Saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa siswa baru yang paling kuat di Departemen Penyembuhan kami memiliki nilai bakat hingga 13.0. Ya, jika dia benar-benar berbakat, dia pasti sudah diterima sebagai murid oleh 4 keluarga penjaga pulau kami. Jadi mengapa dia memasuki Akademi Bela Diri? Tempat yang kacau untuk belajar seni penyembuhan. Seni penyembuhan yang dipelajari murid keluarga protektorat pulau kami bukanlah sesuatu yang bisa diajarkan di Akademi Bela Diri. Master seni penyembuhan dari keluarga pelindung pulau kami semuanya lebih dari 8 kelas. Kalian terlalu banyak sayuran. Hahaha. Pada saat ini, Omi masuk ke kelas, di mana keempat anjing itu menggonggong. Ketika semua orang melihat Omi kembali, mereka semua bersemangat dan berteriak, Omi, seseorang datang ke kelas kita untuk menjadi sombong. Dan itu Sok, Omi. Cepat beri mereka warna ah. Biarkan mereka masih berani meremehkan Departemen Penyembuhan kita. Omi menenangkan kelas. Omi melihat 3 orang yang membuat masalah. Orang ketiga ini, usia mereka diperkirakan hampir sama dengan orang lain. Mereka semua sekitar 20. 2 dari mereka tampak unggul. Seolah-olah mereka memandang rendah siswa Akademi Seni Bela Diri. Sementara yang lain, tampak sangat menghitung. Siapa yang kamu panggil anjing? Salah satu dari mereka mengamuk. Oh, jadi kalian bukan anjing. Aku hanya di luar. Aku mendengar beberapa anjing menggonggong dan menggonggong. Berpikir ada beberapa anjing di kelas. Hei, pelantun suaramu. Kami adalah murid dari keluarga Huanggu. Pria yang tampak seperti dia memiliki banyak hati berkata, keluarga Huanggu. Tidak pernah mendengarnya Omi membuntuti. Salah satu dari 4 keluarga protektorat Pulau Bela Diri Utama bahkan belum pernah mendengarnya. Sungguh katak di dalam sumur. Omi berbaur. Saya tidak peduli dari keluarga pelindung anjing seperti apa Anda berasal. Ini adalah Departemen Penyembuhan Akademi Hutan Bela Diri. Tolong keluar dari sini sekarang. Jadi bagaimana jika itu adalah Akademi Hutan Bela Diri? Kekuatan Akademi Hutan Bela Diri jauh di bawah keluarga 4 pelindung pulau besar kami. Kami datang ke sini hari ini untuk menunjukkan keunggulan kami. Bagaimana penurunannya? Omi mencibir. Tunjukkan superioritas. Saya ingin melihat betapa pentingnya diri kalian harus merasa superior. Juga kalian semua baru saja tiba di Martial Island tahun ini. Dan kami adalah murid baru yang direkrut oleh 4 keluarga penjaga pulau utama. Tetapi Anda adalah siswa baru di Akademi Bela Diri. Bukankah itu rasa superioritas? Jadi, para murid yang direkrut oleh keluarga penjaga pulau jauh lebih kuat daripada siswa baru yang diterima oleh Akademi Hutan Bela Diri kami. Sepertinya itu benar. Jika kamu hebat, kamu akan menjadi murid keluarga penjaga pulau sejak lama. Dan hanya yang lebih buruk, yang menurut keluarga penjaga pulau tidak cukup memenuhi persyaratan, akan diterima oleh Akademi Bela Diri. Omi terkekeh. Sepertinya 4 keluarga pelindung utama Pulau Hutan Bela Diri juga akan mengirim orang keluar setiap tahun untuk mencari murid. Dan jika mereka merasa bahwa mereka kuat, mereka akan menerima mereka sebagai murid. Dan semua siswa di Akademi Bela Diri mungkin adalah orang-orang yang orang-orang tidak merasa cukup memenuhi syarat untuk menerima sebelum mereka diterima oleh Akademi Bela Diri. Kamu sangat berbakat. Aku menantangmu untuk PEK bersama kami. Salah satu pria berkata, mengeluarkan hasutan kepada Omi. Omi tertawa. Baiklah. Saya juga ingin melihat betapa bullish-nya para murid yang diterima oleh apa yang disebut keluarga pelindung pulau. Berani datang ke Akademi Bela Diri kami untuk menunjukkan keunggulan mereka. Apa yang ingin Anda PEK dengan saya? Omong kosong. Tentu saja ini penyembuhan PEK. Kamu adalah siswa baru dan kami juga murid baru. Kami tidak membongkarmu. Bagus. Kalau begitu mari kita bandingkan. Di laboratorium mana penelitiannya? Pada saat itu, kepala departemen tiba. Apa yang terjadi? Kepala departemen bertanya. Seorang siswa berkata. Kepala departemen. Pria ketiga ini mengatakan bahwa mereka berasal dari 4 keluarga Island Guardian. Pamer di kelas kami dan mengatakan bahwa kami buruk. Omi tidak yakin dan ingin bersaing dengan mereka. Kepala departemen memandang pria ketiga itu dan tersenyum. 3. Bolehkah saya bertanya dari keluarga pelindung pulau mana Anda berasal? Keluarga Huanggu. Kamu adalah kepala departemen. Benar, aku menantangmu untuk membiarkan siswa baru di departemenmu. PEK dengan kami bertiga sehingga kamu bisa membuka matamu.
Kepala departemen berkata, mungkinkah kalian bertiga juga murid baru keluarga Huanggu tahun ini? Jika tidak, itu akan menjadi intimidasi yang jelas. Tentu saja kamu. Jangan terlalu masuk akal. Kirim 3 siswa baru untuk dibandingkan. Kepala departemen berkata, Omi, Kang Guoming, Chang Sun Wuyan, kalian bertiga pergi dan bersaing dengan mereka. Ya, semua orang segera pergi ke ruang penelitian Departemen Penyembuhan. Omi bertanya, bagaimana kita membandingkannya? Seorang murid di sisi lain berkata, bagaimana kalau menemukan alat peraga Dryad acak dan kami akan membandingkan waktu penyembuhan? Betapa sulitnya alat peraga Dryad. Biarkan kepala departemen Anda memilih untuk dirinya sendiri. Terserah. Kepala departemen memilih mayat kering di laboratorium penelitian. Dan luka-luka yang diderita mayat kering ini sekitar 1 kelas 3. Dalam kata lain, itu belum mencapai tingkat kelas 1. Penyembuh kelas 1 kira-kira bisa menyembuhkan luka yang berada di atas kelas 10. Penyembuh kelas 2 kira-kira bisa menyembuhkan luka yang berada di atas kelas 20. Dan seterusnya. Omi sebelumnya telah menilai status penyembuh kelas 10. Jadi Omi kira-kira bisa menyembuhkan luka di atas level 100 dan di bawah level 110. Apa pendapat kalian tentang mayat kering level 3 ini? Kepala departemen menyerahkan Dryad dan bertanya. Level 3. Aku sudah di atas ini. Seorang murid dari keluarga kuno kuning berkata dengan jijik. Murid lain dari keluarga kuno kuning juga menyalakan. Cedera level 3. Kecepatan penyembuhan saya sudah di bawah rekor 3 menit. Kepala departemen mendengar mengatakan itu. Dia berkata dalam hatinya. Layak menjadi murid dari 4 keluarga penjaga pulau besar. Siswa baru penyembuhan yang diterima oleh Akademi Hutan Bela Diri benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan murid-murid baru dari 4 keluarga penjaga pulau besar, juga baru saja tiba di Pulau Bela Diri tahun ini. Mereka sudah bisa menyembuhkan mayat kering yang terluka level 3. Saya khawatir. Para siswa baru di Departemen Penyembuhan itu mungkin bahkan tidak dapat menyembuhkan level 1. Sayangnya. Kalau begitu mari kita mulai kompetisi. Salah satu dari kalian keluar. Salah satu dari kita keluar. Siapapun Anda yang pertama. Seorang murid di sisi lain berkata, aku, Gubo, akan menjadi yang pertama keluar. Setelah mengatakan itu, Gubo berjalan ke mayat kering dengan luka level 3 dan mulai mengucapkan mantra penyembuhan. Sementara kepala departemen mengatur waktunya. Sekitar 3 menit kemudian, mayat kering itu tiba-tiba duduk, yang menunjukkan bahwa dia telah berhasil sembuh. Yai, dua murid lainnya di sisi lain sibuk menggenggam tangan. Kepala departemen, jam berapa orang pertama di pihak kita muncul? Seorang murid di sisi lain bertanya. Kepala departemen berkata tanpa daya. 3 menit dan 9 detik. Sekarang giliranmu untuk mengirimkan yang pertama. Kepala departemen memandang Omi, Chang Sun Wuyan, dan Kang Guoming. Dan akhirnya memutuskan bahwa Omi akan menjadi final. Jadi dia berkata kepada Kang Guoming, Kang Guoming, kamu yang pertama keluar. Tapi, Kang Guoming gelisah. Karena Kang Guoming bahkan tidak memiliki kepercayaan diri. Dia tidak yakin dia bisa menyembuhkan dengan sukses. Apalagi waktu. Tidak apa-apa. Cobalah dengan berani. Murid-murid dari 4 keluarga pelindung pulau utama mereka secara inheren lebih baik. Dan para guru yang mengajarkan mereka jauh lebih baik daripada milikmu. Jadi tidak ada rasa malu untuk kalah. Kepala departemen menghibur. Baru kemudian Kang Guoming dengan berani naik dan mulai mempelajari mayat kering. Dan kemudian melakukan teknik penyembuhan. Sayangnya, Kang menghabiskan 5 menit hanya mendiagnosis cederanya. Dan kemudian 5 menit setelahnya. Tapi sayangnya, cederanya tidak sembuh. Hahaha, itu sangat buruk. Kamu bahkan tidak bisa menyembuhkannya. 3 lainnya tertawa keras. Kang Guoming turun dengan wajah tak tahu malu. Level Kang Guoming saat ini. Saya khawatir dia hanya bisa menyembuhkan cedera level 1. Kepala departemen acuh tak acuh. Yang kedua, cepat. Orang kedua di sisi lain segera berjalan keluar dan mulai sembuh. Beberapa menit kemudian, selesai. Kepala departemen. Berapa banyak waktu? Anda dapat melaporkannya sendiri. 2 menit 58 detik. Kepala departemen berkata. Ya, 3 lainnya berteriak keras. Kepala departemen berkata kepada Chang Sun Wuyan. Wuyan, kamu aktif. Jangan apa-apa. Jangan stres. Chang Sun Wuhan mengangguk dan berjalan. 3 lainnya berbisik satu sama lain. Tentunya itu bahkan tidak bisa disembuhkan juga. Akibatnya, beberapa menit kemudian mayat kering itu tiba-tiba duduk. Selesai, kata Chang Sun. 3 kejutan lainnya. Bahkan kepala departemen terkejut. Kepala departemen tersenyum. Tanpa wajah. Bagus.
4 menit 56 detik. Meskipun waktu Chang Sun Wuyan jauh di belakang dua orang pertama di sisi lain, Chang Sun Wuyan tiba-tiba sembuh. Jadi semua siswa di sisi Akademi Seni Bela Diri ini bersembunyi. Omi berkata dalam hatinya, Chang Sun Wuyan ini, aku tidak mengharapkan sedikit keterampilan. Tetapi dia mampu menyembuhkan mayat kering dengan luka level 3. Kang Guoming bahkan tidak bisa. Murid ketiga di sisi lain bersinar. Giliranku. Mengatakan itu, murid ketiga di sisi lain berjalan. Sementara pada saat ini, Omi diam-diam menjentikkan benjolan. Dan jarum perak kecil dimasukkan ke dalam titik akupuntur tersembunyi dari mayat kering itu. Omi akan membuatnya tidak mungkin untuk sembuh. Benar saja. Alis murid ketiga itu berkerut. Apa yang terjadi? Astaga. 1 menit telah berlalu dan aku masih belum mendiagnosis apapun. Dua lainnya di sisi lain juga terburu-buru. Mendesak. Apa yang terjadi? Cepat. 3 menit hampir habis. Akibatnya, 10 menit berlalu. Ah, yang satu berteriak. Berkata kepada kepala departemen. Alat peraga mayat kering ini harus rusak. Jika tidak maka tidak mungkin. Omi memancarkan. Kamu tidak mampu melakukannya sendiri. Namun kamu mengatakan bahwa alat peraga orang lain rusak. Berkat kamu menjadi murid keluarga Huanggu. Cek-cek. Kepala departemen berkata, Omi, giliranmu untuk menjadi yang terakhir. Bagus. Omi berjalan dan diam-diam melepaskan jarum perak yang baru saja dia gunakan. Lalu, sekitar 5 detik kemudian, driad itu duduk. Selesai. Omi menggenggam tangan dan berkata, ah, sangat cepat. Bagaimana itu mungkin? Kepala departemen juga terkejut. Jadi dia melihat waktu sibuk dan berkata, kurang dari 10 detik. Yai, para siswa di sisi Akademi Seni Bela Diri merendahkan dan melompat kegirangan. Omi memancarkan pada 3 murid keluarga Huanggu. Kalian masih belum keluar. Apakah kamu masih ingin mempermalukan dirimu sendiri? Hari ini, kalian kalah dalam kontes melawan kami. Kepala departemen juga berkata, 3. Silakan kembali. Kedua belah pihak juga memiliki 2 penyembuhan yang berhasil dan 1 gagal. Tetapi di pihak kami, salah satu dari mereka berhasil sembuh dalam waktu kurang dari 10 detik. Jadi, Anda kalah. Jangan ganggu mereka di Departemen Penyembuhan Akademi Bela Diri kami di masa depan. Mereka bersekolah di sana dan pergi. Tetapi mereka hanya tidak mengerti mengapa Departemen Penyembuhan Akademi Bela Diri. Mengapa begitu kuat? Bukankah semua siswa yang diterima oleh Akademi Bela Diri lebih rendah daripada para murid yang diterima oleh 4 pulau besar yang melindungi keluarga? Kepala departemen tersenyum pada Omi. Omi, kamu benar-benar jenius. Murid ketiga keluarga Huanggu yang benar sendiri hari ini. Mereka ingin menunjukkan superioritas mereka. Tetapi akhirnya menyapu mereka kembali. Dan itu terutama karena kekuatanmu. Baiklah, Direktur. Omi tersenyum acuh tak acuh. Chang Sun Wuyan memandang Omi, yang benar-benar menyembuhkan mayat kering yang terluka level 3 dalam waktu kurang dari 10 detik. Sementara butuh waktu hampir 5 menit. Perbedaan yang tidak bisa ditolak Chang Sun Wuyan. Awalnya, Chang Sun Wuyan berpikir bahwa tingkat penyembuhannya yang sebenarnya harus lebih tinggi dari Omi. Karena dia dipandu oleh Chen Gujin setiap hari. Tanpa diduga, sama sekali tidak cocok untuk Omi. Bukan pertandingan untuk ujian. Bahkan tidak cocok untuk latihan. Semua orang kembali ke kelas. Meskipun murid-murid keluarga kuno kuning baru saja pergi dengan malu. Saya harus mengakui bahwa mereka memang lebih kuat dari Anda. Yang ketiga, yang hanya akan datang ke sini untuk pamer. Pasti murid yang lebih rendah di keluarga Huangmu. Jadi mereka di sini untuk menemukan rasa superioritas. Yang terburuk dari murid-murid dari 4 keluarga penjaga pulau lainnya sangat kuat. Bagaimana dengan kalian? Kalian tidak boleh terburu-buru kembali untuk belajar. Semua orang kembali ke kelas. Omi bertanya, Direktur, para murid yang direkrut oleh 4 keluarga penjaga pulau besar benar-benar taktik ini. Keluarga penjaga 4 pulau besar merekrut murid baru setiap tahun. Tetapi tidak sebanyak Akademi Bela Diri kami. Tetapi murid-murid baru yang mereka rekrut semuanya sangat berbakat dan cerdas. Jika seorang siswa tertentu menerima permintaan penerimaan dari keluarga wali 4 pulau dan Akademi Seni Bela Diri, dia pasti memilih keluarga wali 4 pulau, Omi. Mungkin sebelum Anda mendaftar di sekolah, ada juga orang-orang kuat dari 4 keluarga wali pulau besar yang memperhatikan Anda. Tetapi faktanya mereka tidak mengirimi Anda berarti bahwa itu Anda belum memenuhi syarat di mata mereka. Kanan. Jika tidak, Anda mungkin juga menjadi murid dari 4 keluarga penjaga pulau besar dan tidak akan datang ke Akademi Bela Diri. Ya.
Itulah sebabnya mereka memiliki mata tetapi tidak ada mutiara. Omi tersenyum tidak perlu. Kepala departemen berkata dengan gembira. Omi, departemen penyembuhan kami. Kami merasa terhormat memiliki siswa hebat seperti Anda. Mempertahankan pekerjaan yang baik. Pasti akan ada persaingan bersama dengan murid-murid dari 4 keluarga perlindungan pulau utama di masa depan. Kompetisi bersama, ya, Qin, Huang, Song, dan Wei dari Pulau Martialwood. 4 keluarga penjaga pulau utama. Akademi Martialwood kami. Dan freebooters non-keluarga. Non-akademi lainnya di Pulau Martialwood semuanya dapat berpartisipasi. Ini adalah kompetisi bersama Pulau Bela Diri. Dan daya saingnya jauh lebih intens dan kekerasan daripada persaingan di dalam sekolah Akademi Bela Diri. Hanya saja, itu tidak datang begitu cepat. Sekarang Anda harus mengambil langkah pada persiapan untuk kompetisi siswa baru Akademi Hutan Bela Diri dan mencoba untuk Departemen Penyembuhan kami, yang tidak pernah memiliki kasus Anda, seorang jenius ganda dalam seni bela diri dan penyembuhan. Sesi ini, Anda harus memenangkan kesejahteraan untuk Departemen Penyembuhan. Tujuan saya untuk Anda adalah untuk memasuki 100 puncak kompetisi mahasiswa baru. Omi berkata sambil memutar matanya. Baiklah, aku akan kembali ke kelas dulu. Ketika Omi kembali ke kelas, semua orang memandang Omi dengan penuh kasih sayang. Ingin mengundang Omi untuk makan malam dan mencoba berhubungan baik dengan Omi. Omi berkata, saya membutuhkan beberapa ratus koin bela diri untuk makan. Apakah kalian yakin Anda mampu membelanjakannya? Tiba-tiba, semua orang menundukkan kepala dan suguhan mereka hanya mie sup bening, mie goreng, bubur nasi putih dan sejenisnya. Karena tidak satu pun dari mereka yang kuat dalam seni bela diri. Mereka tidak bisa mendapatkan terlalu banyak koin bela diri. Berbeda dengan Omi, yang menghasilkan keuntungan liar sebesar 300.000 dalam satu hari di desa Novice. Omi tersenyum. Teman-teman siswa, saya menghargai kebaikan Anda. Hari ini siang, saya akan mentraktir Anda semua untuk makan siang. Pergi ke kantin. Bukannya Anda semua biasanya makan cukup ringan. Hari ini saya akan membiarkan Anda memperbaiki makanan Anda untuk sekali. Yay! Terima kasih Tang. Semua orang berkata. Seorang gadis berjalan ke arah Omi dan berkata, Saudara Omi, terima kasih. Terima kasih. Saya akhirnya bisa makan enak. Saya makan bubur nasi putih setiap hari. Saya akan muntah. Semua orang senang. Itu adalah waktu yang sangat sulit untuk datang ke Akademi Bela Diri. Sama-sama. Silakan, Omi menamparkan gadis itu. Gadis itu berkata dengan penuh semangat. Saudara Omi, namaku Wen Qiang'o. Bagus. Aku mengenalmu. Omi tersenyum. Wen Qiang ini cukup imut. Matanya besar dan cantik. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan bunga-bunga halaman seperti Changsun Wuyan ini. Tapi itu bukan model atau pramugari biasa yang bisa dibandingkan. Ketika Changsun Wuyan melihat Wen Qiang mengambil inisiatif untuk melaporkannya, dia benar-benar merasa sedikit cemburu. Omi berkata kepada Changsun Wuyan, ayo pergi ke kafetaria untuk makan bersama. Aku mengundang semua orang. Bukankah kamu akan ikut? Changsun Wuyan berkata, Omi, Wen Qiang tampil. Adalah bunga departemen dari Departemen Penyembuhan. Dia berinisiatif untuk memberikan namanya. Jadi mengapa kamu tidak mengundangnya sendirian? Omi tertawa. Sudah kubilang itu cantik. Jadi ini bunga departemen. Tapi apa yang menyatukan bunga departemen denganku? Ayo pergi. Changsun Wuyan mengikuti dan pergi ke kafetaria. Hari ini saat makan siang, Omi menghabiskan 30.000 koin wulin untuk makanan ini. Setelah menghabiskan begitu banyak uang, siswa lain terkejut dan stres karena begitu banyak uang. Tetapi bagi Omi, itu tidak berharga. Ratusan ribu simpanannya tidak membual. Dia adalah pahlawan lokal di depan rata-rata siswa. Pada saat ini, di Departemen Hukum Pedang Akademi Seni Bela Diri, seorang anak laki-laki berkata kepada Su Meiqian, Su Meiqian, nama saya Lan Qinglin. Saya ingin Anda menjadi wanita saya. Maaf, saya sudah memiliki seseorang yang saya sukai. Su Meiqian menolak tanpa ragu-ragu. Apakah kamu mengacu padanya? Setelah itu, seorang anak laki-laki ditarik keluar tidak jauh dari sana. Dan Wang Xing, yang telah memukul dan memar. Su Meiqian terkejut. Wang Xing telah dikalahkan. Apakah orang yang memukuli Wang Xing? Su Meiqian bertanya. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku. Ya, pria yang kamu sukai adalah Uranus. Kan? Jadi aku memukulinya dulu. Dan sekarang, aku ingin kamu menjadi gadisku.
Apakah memberitahukan kita bisa duduk dan membicarakan hal ini? Kata Lan Qinglin. Sepertinya dia tidak bisa mengerti. Su Mei kian terengah-engah. Saya sudah memberitahu Anda bahwa saya memiliki seseorang yang saya sukai. Sepertinya kamu masih belum serius mempertimbangkan kata-kataku. Setelah mengatakan itu, Lan Qinglin memerintahkan pria yang menarik Wang Xing keluar. Bertarung, terus berjuang sampai hati Su Mei kian melunak. Ya, bang. Kemudian, Wang Xing memukul dengan marah lagi. Wang Xing sama sekali tidak cocok. Jika tidak, dia tidak akan memukul seperti ini. Su Mei kian berseru. Berhenti berkelahi. Lan Qinglin berkata, kamu serius mempertimbangkannya, bukan? Su Mei kian berkata dengan marah. Wang Xing bukan seseorang yang saya sukai. Kamu ingin menggunakan trik ini untuk membuatku melepaskan Wang Xing. Jangan terlalu konyol. Lan Qinglin bersinar. Wang Xing benar-benar bukan seseorang yang saya sukai. Su Mei kian berjanji. Wang Xing bahkan tidak mengadu kata pun ketika dia memukul. Dan sekarang dia melihat Su Mei kian menyangkal bahwa dia bukan orang yang dia suka. Wang Xing sibuk berkata, tidak, aku yang dia suka. Su Mei kian marah pada Wang Xing. Kamu sakit. Kamu memukul dengan sangat parah. Wang Xing berkata, tidak masalah. Selama kamu tahu hatiku, aku bersedia melakukan pemukulanmu. Su Mei kian tidak peduli dengan Wang Xing dan berkata kepada Lan Qinglin, sudah ku bilang, Wang Xing bukan orang yang aku suka. Jika kamu masih ingin pemukulan, silakan. Lan Qinglin mengayunkan tangannya dan membebaskan Wang Xing dan berkata, Su Mei kian, saya percaya kata-kata Anda. Wang Xing bukan orang yang Anda sukai. Jadi siapa orang yang Anda sukai? Aku pasti akan menyeretnya di depanmu dan memukulinya dengan marah. Beritahu aku siapa yang kamu suka. Su Mei kian terengah-engah. Mengapa saya harus memberitahu Anda? Jika Anda tidak memberitahu saya, itu berarti Anda tidak memiliki seseorang yang Anda sukai. Maka saya harus menjadi pria Anda. Saya mendorong Anda untuk memberitahu saya. Meskipun saya akan menyeretnya kepada Anda karena pemukulan pembohong. Tetapi Anda setidaknya akan memiliki alasan untuk saya. Kamu mungkin tidak cocok untuknya. Hahaha. Konyol. Kamu adalah murid hukum pedang. Kamu tidak tahu siapa aku. Lan Qinglin, kan? Katakan itu. Su Mei kian mengepalkan dan berkata, pria yang saya suka. Namanya adalah Wan David Reddas. Jika Anda benar-benar punya nyali untuk seret saja dia di depanku. Oke. Satu kekalahan. Kan? Aku ingat. Di departemen mana dia? Lan Qinglin bertanya. Su Mei kian terengah-engah. Dia tidak ada di Pulau Wulin. Lan Qinglin mengamuk. Kamu menipuku. Percaya atau tidak, aku hanya menyukai sebagai seorang pria. Aku tidak akan menerima orang lain. Lan Qinglin tertawa. Su Mei kian, ada batas kesabaranku. Karena kamu mengatakan bahwa orang yang kamu sukai adalah semacam sampah Wan David Reddas. Maka jika apa yang disebut Wan David Reddas of You tidak datang atas kemauannya sendiri besok siang jam 12, maka aku akan berpikir seperti kamu memainkanku. Maka kamu adalah wanitaku. Tidak, Gungel. Kamu tahu apa arti pistol? Hahaha. Lan Qinglin berjalan pergi sambil tertawa bahak. Su Mei kian sangat pucat. Wang Xing berkata, Mei kian, jangan khawatir. Aku akan pergi dan mencari gurunya. Guru pasti akan melakukan keadilan untuk kita. Su Mei kian terengah-engah. Mencari guru. Konyol. Guru akan sangat peduli padamu. Kamu pikir itu adalah universitas sekolah menengah biasa. Pada saat ini, Liona berlari dengan panik dari jauh. Su Mei kian dan Liona sama-sama berada di Departemen Seni Pedang. Tetapi mereka tidak berada di kelas yang sama. Saudari Mei kian, saya mendengar sesuatu terjadi pada Anda. Apa yang terjadi? Liona sibuk bertanya. Dan hubungan dengan Su Mei kian bukan lagi seorang polisi dan 1000 gadis. Mereka telah berteman satu sama lain. Su Mei kian kesal. Bajingan Lan Qinglin itu. Bersandar pada yang kuat dan lemah. Ingin aku menjadi wanitanya. Tidak. Seorang gadis bersenjata. Apa maksudmu? Gadis bersenjata. Liona sepertinya tidak mengerti. Su Mei kian berkata tanpa berkata-kata. Itu hanya seorang wanita untuk kesenangan di tempat tidurnya. Bahkan bukan pacar. Dia terlalu berlebihan. Bagaimana dia bisa menghina orang seperti ini? Su Mei kian berkata. Dia memaksaku untuk memberitahu dia siapa yang aku sukai. Jadi dia mengatakan bahwa jika satu mengalahkan yang aku suka tidak mengambil inisiatif untuk pergi padanya pada jam 12 siang besok, maka aku akan menjadi gadis senjatanya. Sekarang aku sangat kesal. Liona sibuk. Saudari Mei kian,
Saya akan pergi ke Departemen Penyembuhan untuk mencari Omi sekarang. Su Meiqian menghentikan. Jangan. Mengapa? Kamu tidak tahu siapa Lan Qinglin. Kamu tidak tahu. Dia murid baru yang mesum. Kekuatan gerbang dalam tahap akhir. Dan dia juga punya pendamping bersama. Dan pendampingnya juga jenius gerbang dalam tahap akhir. Jadi itu seperti dia menjadi dua orang. Alasan mengapa dia berani menjadi begitu gila bukan karena begitu dia melakukannya. Dua orang melawan satu. Omi hanya pada tahap gerbang akhir dalam. Bakat semua orang tinggi sangat. Omi tidak bisa menjadi 1 lawan 2. Jadi jangan sampai Omi pertanda. Ah, lalu apa? Sekarang kami hanya memiliki Omi untuk membantu Tapi aku tidak ingin pacarmu berdetak. Kemungkinannya tidak bagus. Sebaiknya aku memikirkan sesuatu sendiri dulu. Tenggelam Uranus berkata untuk mendapatkan bantuan dari seorang guru. Jadi ayo kita dapatkan bantuan dari seorang guru dulu. Jika benar-benar tidak ada yang bisa kita lakukan, maka kita akan mendapatkan bantuan dari Omi. Baiklah, Liona mengangguk. Liona juga tidak ingin Omi diganggu. Jika dia tidak bisa mengalahkan Lan Qinglin dan pendampingnya, misalnya mereka akan memukulinya. Liona tidak bisa membayangkan gambar itu. Melihat suaminya memukulinya akan menghancurkan hatinya. Ryu Xiangyun segera menemani Su Meiqian untuk mencari bantuan dari guru mereka, yang secara alami sangat kuat. Ini tidak seperti Departemen Penyembuhan, yang gurunya sangat buruk dalam seni bela diri. Tetapi guru mereka semua sangat pandai dalam seni bela diri. Wang Xing juga ikut dipinggulnya. Wang Xing merasa bersalah karena tidak dapat melindungi Su Meiqian. Membenci bahwa dia tidak cukup kuat untuk dipukuli oleh anak sekolah Lan Qinglin yang menemaninya. Wang Xing hanya berada di tengah-tengah alam gerbang dalam. Itu normal bahwa dia tidak bisa mengalahkan bocah buku pendamping Lan Qinglin. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.